Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalwa Salma, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang dengan NIM 250402079. Di sini, saya akan membahas tentang mata kuliah dasar-dasar matematika. Untuk materi yang akan saya bahas yaitu materi penarikan kesimpulan, contoh penarikan kesimpulan, metode pembuktian, dan contoh metode pembuktian. Dalam penarikan kesimpulan, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah argumen. Argumen yaitu sekumpulan proposisi sedemikian hingga salah satu dari proposisinya ditegaskan atas dasar proposisi lainnya. Lalu yang kedua ada premis. Premis yaitu proposisi yang menegaskan, dan yang terakhir adalah konklusi, yaitu proposisi yang ditegaskan. Selanjutnya adalah kesahan argumen. Suatu argumen dikatakan sah jika argumen tersebut dinyatakan dalam suatu implikasi sedemikian sehingga premis-premisnya merupakan anteseden, konklusinya merupakan konsekuen, dan implikasi tersebut merupakan implikasi logis. Dalam penarikan kesimpulan, ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme, yang keempat destruktif silogisme, yang kelima konstruktif dilema, yang keenam destruktif dilema, yang ketujuh simplifikasi, kedelapan adisi, dan yang terakhir adalah konjungsi. Selanjutnya untuk contoh soal penarikan kesimpulan, yaitu susunlah bukti formal kesahan argumen di bawah ini dengan memakai lambang-lambang proposisi sebagaimana yang disediakan. Kalimatnya, jika seseorang aktif dalam organisasi, maka ia memiliki pengalaman kepemimpinan. Jika seseorang memiliki pengalaman kepemimpinan dan IPK tinggi, maka ia berpeluang besar mendapat beasiswa. Jika seseorang berpeluang besar mendapat beasiswa, maka ia dapat mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri. Dani aktif dalam organisasi, tetapi tidak memiliki IPK tinggi. Oleh karena itu, ia tidak dapat mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri. Lambang-lambang yang digunakan yaitu A, B, C, D, dan juga E. Untuk penyelesaiannya, kalimat-kalimat tadi kita ubah menjadi lambang. Yang pertama, jika seorang aktif dalam organisasi, maka ia memiliki pengalaman kepemimpinan. Kita ubah menjadi A maka B. Lalu yang kedua, jika seseorang memiliki pengalaman kepemimpinan dan IPK tinggi, maka ia berpeluang besar mendapat beasiswa. Kita ubah menjadi B dan C maka D. Lalu yang ketiga, jika seseorang berpeluang besar mendapat beasiswa, maka ia dapat mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri. Dapat dituliskan dengan D maka E. Lalu yang keempat, Dani aktif dalam organisasi tetapi tidak memiliki IPK tinggi. Dapat kita tuliskan dengan A dan negasi C. Lalu yang terakhir, oleh karena itu, ia tidak dapat mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri, yaitu negasi E. Dari kalimat 1 dan 4, kita gunakan sebagai premis dan kalimat kelima sebagai konklusi. Lalu, dengan premis keempat, kita ubah dengan menggunakan simplifikasi sehingga menghasilkan A. Lalu, dari premis 1 dan 5, kita gunakan modus ponens sehingga menghasilkan B. Lalu, dari premis 4, kita komutatifkan sehingga menghasilkan negasi C dan A. Lalu kita simplifikasi sehingga menghasilkan negasi C, dan kita negasikan sehingga menghasilkan C. Lalu, premis 6 dan 9 kita konjungsikan sehingga menghasilkan B dan C, yang akan kita gunakan dengan premis kedua dan 9 dengan menggunakan modus ponens sehingga menghasilkan D. Lalu, langkah selanjutnya adalah premis ketiga dan premis ke-11 kita gunakan modus ponens sehingga menghasilkan E, lalu kita negasikan sehingga menghasilkan negasi E, yaitu sesuai dengan simpulan yang diinginkan.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode pembuktian. Yang pertama, secara langsung, yaitu mengkombinasi pernyataan yang akan dibuktikan dengan menggunakan logika matematika, aksioma-aksioma, definisi, dan teorema-teorema yang sudah ada. Selanjutnya, yaitu dengan kontradiksi, yaitu didasarkan fakta bahwa setiap proposisi harus benar atau salah, tetapi tidak keduanya benar atau salah secara bersamaan. Lalu yang ketiga adalah induksi, yaitu dengan menunjukkan P1 benar, mengasumsikan PK benar untuk setiap bilangan asli K, dan menunjukkan PK plus 1 benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa PN benar. Selanjutnya yang terakhir yaitu kontraposisi, dengan memanfaatkan prinsip logika matematika P maka Q ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Untuk membuktikan P maka Q benar, maka dibuktikan dengan bukan Q maka bukan P. Untuk contoh soalnya yaitu, untuk semua bilangan bulat positif N lebih dari atau sama dengan 1, berlaku 3 pangkat N-1 habis dibagi 2. Untuk pembuktiannya, yaitu menggunakan induksi. Langkah yang pertama yaitu langkah dasar. Untuk N sama dengan 1, itu menghasilkan 3 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 2, dan 2 jelas habis dibagi 2. Lalu yang kedua dengan langkah induksi, mengasumsikan benar untuk N sama dengan K, yaitu 3 pangkat K dikurangi 1 habis dibagi 2. Maka 3 pangkat K dikurangi 1 sama dengan 2M untuk suatu bilangan bulat. Lalu yang ketiga, untuk N sama dengan K plus 1, yaitu 3 pangkat K plus 1 dikurangi 1 sama dengan 3 kali 3 pangkat K dikurangi 1, sama dengan 3 kali 3 pangkat K min 1 plus 2. 3 pangkat K plus 1 dikurangi 1 sama dengan 3 kali 2M ditambah 2, sama dengan 2 dikali 3M plus 1, di mana 2 dikali 3M plus 1 itu habis dibagi 2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 3 pangkat N-1 berlaku untuk semua bilangan bulat N lebih dari atau sama dengan 1. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak salah dalam menyampaikan materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.